Assalamualaikum. Halo semuanya. Apa kabar nih? Semoga semuanya selalu baik, selalu sehat, dan selalu semangat buat belajar ya. Oke, pertama kenalin dulu, nama aku Tasya Oktaviana, dan kalian bisa panggil aku Kak Caca. Kali ini kita akan belajar bareng, kita akan bahas tentang wujud benda dan perubahannya. Apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama, wujud benda itu ada apa aja sih? Kedua, sifat-sifat dari masing-masing wujud benda. Dan yang ketiga, perubahan wujud benda. Langsung aja yuk kita bahas. Berdasarkan wujudnya, benda itu terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, masing-masing wujud benda ini memiliki sifat-sifat yang berbeda loh teman-teman. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari benda padat ya. Benda padat dan sifatnya. Benda padat adalah benda yang bentuknya itu padat dan dia memiliki bentuk tertentu. Contohnya, kayak batu, kayu, kertas. Kalau di sekeliling kalian, mungkin kalian akan menemukan pensil, penghapus, ballpoint, buku. Nah, itu termasuk benda padat ya, karena dia memiliki bentuk tertentu dan bentuknya itu tetap. Kita langsung masuk ke sifat-sifat benda padat. Yang pertama adalah dia itu memiliki bentuk yang tetap dan volumenya juga tetap. Contohnya gimana, Kak? Contohnya nih, di sini kakak punya satu contoh benda padat, yaitu pensil. Ketika kakak masukkan pensil ini ke dalam gelas, nih, pensil ini bentuknya tidak berubah ya. Bisa kita lihat kan? Bentuknya itu tetap, volumenya pun juga tetap. Jadi, dia itu meskipun kita pindah-pindahin kemanapun, bentuk dan volumenya itu akan tetap. Itu termasuk sifat dari benda padat ya. Kemudian sifat yang kedua apa? Yang kedua adalah kita akan bahas partikelnya. Yuk langsung kita lihat ilustrasi berikut ya. Partikel benda padat sangat rapat, tersusun secara teratur, dan gaya tarik-menarik antar partikelnya tuh kuat banget. Nah, seperti ilustrasi berikut ini. Sifat benda padat yang ketiga adalah dia bisa berubah dengan perlakuan tertentu. Contohnya, Kak? Contohnya nih, kalian pernah lihat nggak sih kain yang dia tuh masih berbentuk lembaran? Kayak itu termasuk benda padat ya. Ketika dia diberikan perlakuan tertentu, misalnya dijahit, maka dia bisa berubah jadi baju, jadi celana, jadi topi gitu ya. Paham ya? Contoh lain, Kak. Contohnya nih, kayu. Ketika dibakar, dia bisa berubah bentuk nih jadi arang. Paham ya? Ketika benda padat diberikan perlakuan tertentu, maka dia bisa berubah bentuk. Selanjutnya adalah benda cair dan sifatnya. Tidak seperti benda padat yang dia memiliki bentuk tertentu. Benda cair itu tidak memiliki bentuk tertentu loh teman-teman. Contohnya apa, Kak? Air, minyak, kecap, oli. Itu termasuk benda cair ya. Sifat benda cair yang pertama adalah dia tidak memiliki bentuk tertentu dan mengikuti wadahnya, namun volumenya tetap. Contohnya nih ya, kakak punya air nih. Kakak masukin ke dalam mangkuk. Nah, kelihatan kan kalau air ini tuh mengikuti bentuk mangkuknya. Ketika kakak pindahkan air ini ke dalam gelas, nah, bisa kita lihat ya, bentuk airnya langsung berubah jadi seperti gelas. Begitu juga kalau kakak pindahkan air ini ke baskom, atau mungkin ke toples, atau mungkin ke piring, dia itu akan selalu mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya ini di botol, tuh kan? Kelihatan kan ya, kalau bentuk air ini mengikuti botol. Itu termasuk sifat benda cair. Tapi Kak, kalau berubah-ubah bentuknya, volumenya tetap atau berubah? Volume benda cair itu tetap meskipun dia berubah bentuk. Misalnya nih, kakak masukin 200 ml air ke dalam gelas. Ketika kakak pindahkan air dalam gelas ini ke dalam mangkuk, maka volume airnya akan tetap 200 ml. Paham ya sampai sini? Sifat benda cair yang kedua adalah partikelnya. Yuk kita lihat ilustrasinya. Gerak antar partikel benda cair agak bebas seperti ilustrasi ini. Jadi tidak sama dengan partikel pada benda padat ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah dia meresap melalui celah-celah kecil seperti ini dia. Selanjutnya, dia itu di dalam permukaan yang tenang, dia itu selalu datar. Contohnya seperti ini. Ketika dia itu tenang, maka bentuknya itu datar, dia tidak
cekung, tidak cembung juga. Nah, ketika kita miringkan gelasnya seperti ini, maka dia permukaannya akan tetap datar. Paham ya? Selanjutnya adalah dia menekan ke segala arah. Contohnya gimana, Kak? Contohnya nih, kalau misal kakak kasih lubang-lubang di botol ini, kakak kasih lubang di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, air itu akan mencari jalan buat keluar. Jadi dia akan keluar melalui lubang-lubang itu. Itu membuktikan kalau air itu menekan ke segala arah, teman-teman. Dan yang terakhir adalah benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kita bisa lihat di sungai atau mungkin di air terjun biar lebih jelas. Selanjutnya adalah benda gas dan sifatnya. Benda gas itu sifat pertamanya adalah dia memenuhi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya nih, ketika kita menyemprotkan pengharum ruangan, kita kan menyemprotkannya cuma di satu titik aja ya. Tapi benda gas itu kan memenuhi seluruh ruangan. Itulah kenapa baunya itu bisa tercium dari seluruh ruangan. Gitu, paham ya? Selanjutnya, sifat dari benda gas adalah dia itu menekan ke segala arah. Buktinya, Kak? Buktinya nih, ketika kita meniup balon. Kita meniup balon, itu artinya kan kita sedang memasukkan benda gas ke dalam balon itu kan ya. Nah, ketika kita tiup, balon itu akan semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. Karena udara di dalamnya, gas yang kita tiupkan ke dalam itu, dia itu menekan ke segala arah di dinding balon. Nah, kalau kita terus tiup, nah lama-kelamaan balon itu akan meletus. Karena dinding balon nggak akan kuat untuk menahan tekanan dari dalam dinding balon. Sifat benda gas yang ketiga adalah partikelnya. Yuk kita lihat ilustrasinya yuk. Jarak antar partikelnya berubah-ubah, gerakannya bebas, dan susunannya itu tidak teratur. Nah, bisa kita lihat ya. Jauh berbeda dengan partikel benda padat yang tadi. Bisa kita lihat, gaya tarik antar partikelnya tuh lemah. Kalau di benda padat tadi kan gaya tarik antar partikelnya tuh kuat. Kalau di sini tuh lemah sekali, teman-teman. Oke, akhirnya kita sudah selesai bahas wujud benda dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang perubahan wujud benda. Bisa nggak ya wujud benda padat berubah jadi cair? Atau mungkin benda cair jadi gas? Atau mungkin gas jadi padat mungkin? Bisa loh teman-teman, yuk langsung kita bahas ya. Benda padat yang menjadi gas namanya menyublim. Contohnya seperti kamper yang dibiarkan. Itulah kenapa kamper itu kalau dibiarkan lama-lama maka dia akan semakin lama itu semakin kecil, kemudian habis deh hilang. Karena mulanya padat, dia lama-lama berubah jadi gas teman-teman. Selanjutnya adalah benda gas yang menjadi padat. Namanya mengkristal. Nah, contohnya adalah di proses pembuatan garam. Selanjutnya, benda gas yang menjadi cair namanya mengembun. Nah, teman-teman bisa nih, kalau pagi-pagi, coba deh keluar rumah, lihat tanaman tuh. Kita lihat daunnya. Biasanya di situ ada embun loh. Embun itu mulanya dia gas, tapi berubah jadi cair. Selanjutnya, cair menjadi gas. Namanya menguap, teman-teman. Contohnya seperti air yang direbus nih. Air itu kan mulanya cair ya, tapi ketika dia direbus maka akan muncul uap-uap air. Di sini terlihat kalau terjadi proses penguapan. Kalau benda cair menjadi padat, namanya membeku. Contohnya air yang ditaruh di freezer atau di kulkas. Nah, jadi itu, air itu kan mulanya cair, tapi ketika kita diamkan di freezer, lama-kelamaan dia menjadi keras, terus jadi es batu, teman-teman. Nah, itu terjadi proses pembekuan. Yang terakhir adalah benda padat menjadi cair, namanya itu meleleh. Contohnya lilin yang dipanaskan. Lilin yang mulanya padat ketika dipanaskan, maka dia akan berubah menjadi cair loh teman-teman. Nah, akhirnya selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Dan semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Kakak punya pantun nih buat kita semua. Jalan-jalan ke pasar buah, ternyata pulangnya kesasar. Meskipun corona belum musnah, tetap semangat dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.